玩玩就得了，居然还上。看我的！算下来，眼力的人可不少啊！我决定哎，说说规则。这可是从太古进的片，其中掺杂着3样，售价20，一定要中啊！中了，第一个就是王道。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Village Battle Spirit episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-76. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 75. Kemarin Sinan akhirnya mengetahui kalau aliansi bisnis telah memasangkan sebuah segel penanda kepada dirinya. Ini pun membuat dia tidak akan bisa melakukan transaksi dengan pedagang manapun. Sinan pun berpisah dengan teman-temannya untuk mengecoh orang-orang yang sejak tadi mengikuti dirinya. Ternyata semua ini adalah ulah dari nenek yang sebelumnya berada di sisi gadis suci. Dia ingin Sinan datang kepadanya dan memberikan rahasia Papiliun Yuan kepada mereka. Untuk sementara waktu, Sinan tidak bisa berbuat apapun. Namun Denny malah bertemu dengan seorang pedagang bernama Sima Kong. Ia menawarkan sebuah senjata yang memiliki energi murni di dalamnya. Namun Sinan curiga kepada Sima Kong karena harga yang dia tawarkan terlalu murah. Dan benar saja dia itu adalah seorang penipu. Bahkan memiliki segel tanda hitam lebih banyak dari dirinya. Tapi Sinan tertarik kepada Sima Kong karena bisa menyembunyikan tanda itu dengan baik. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Sinan mengakui kalau Sima Kong sangatlah hebat dalam teknik transformasi. Namun trik yang dia gunakan itu tidaklah berguna di depan matanya. Sinan memberikan ancaman kepada Sima Kong untuk tidak bermain-main lagi. Karena jika tidak, aliansi bisnis akan mengetahui keberadaan mereka. Mau tidak mau, Sima Kong pun akan menuruti perkataan Sinan. Ia tidaklah menduga kalau kemampuan Sinan sangatlah hebat. Jadi sebagai permintaan maaf, dia pun mengajak Sinan untuk minum-minum bersamanya. Akan tetapi, Sima Kong itu ternyata memiliki rencana untuk membuat Sinan teler di kedai nanti. Dan begitulah dia bisa lepas dari pandangannya. Namun yang teler di sini malah Sima Kong, sedangkan Sinan masihlah sadar. Ia pun mendengar keluh kesah Sima Kong yang kesal kepada aliansi bisnis yang telah melarang dirinya berjualan. Yang kemungkinan besar aliansi bisnis ingin mendapatkan keuntungan lebih besar dari Sima Kong. Sinan tidaklah mau membuang waktu lagi dan bertanya kepada Sima Kong bagaimana cara dia menyembunyikan segel tanda hitam. Karena saat ini Sima Kong tengah mabuk, jadi akan sangat sulit baginya untuk menahan diri. Jadi dia pun berencana untuk memberitahunya kepada Sinan. Tapi karena dia mabuk itu jugalah bicaranya agak melantur dan malah mengajak Sinan untuk melakukan hal yang lebih penting. Dia yakin kalau Sinan pasti tidak tahu betapa pentingnya menghasilkan uang bagi dirinya. 这是个东西，秦兄弟还今天就喝到这儿吧，酒多少？好说，豆呀，我跟你说。 Sima Kong pun berencana untuk menjadi pengikut Sinan, dan begitulah dia bisa membantunya menghasilkan begitu banyak uang. Ketika Sinan sudah kaya, maka barulah Sima Kong mengajari apa yang dia inginkan. Sima Kong terus saja minum, padahal ini sudah terlalu mabuk. Sinan yang tertarik dengan perkataannya menanyakan bagaimana cara untuk menjadi cepat kaya. Tapi sebelum memberitahu Sinan, Sima Kong sudah lebih dulu teler. Setelah dari sana, Sima Kong pun memberitahu kalau ada 13 jalan utama di dalam kabin kapal itu. Kekuatan aliansi bisnis telah tersebar di seluruh penjuru. Namun ada pengecualian pada beberapa jalan. Ada Raja Sandu yang telah membuka toko sajak kuno di sini. Tidak peduli seberapa gelapnya malam Sinan, ketika dia pergi ke sana, maka Sinan akan menemukan harta karun berdasarkan kemampuannya. Pada akhirnya mereka pun telah sampai di sebuah tempat yang begitu besar. Sima Kong berjanji akan membayar apa yang Sinan inginkan. Namun sebagai gantinya dia harus menunjukkan kemampuannya dan membagi hasilnya dengan dirinya.
Tidak hanya itu saja, si Ma Kong juga berjanji akan mengajarinya cara menyembunyikan tanda segel hitam pada dirinya. Sinan meminta untuk pembagian si Ma Kong hanya 30% saja. Si Ma Kong tidaklah punya pilihan lain selain menerima kesempatan itu, meskipun Denny terlihat agak begitu kesal. Di dalam sana, Sinan bisa melihat ada begitu banyak barang-barang dijual. Namun sepertinya toko ini menyediakan barang gacha. Jadi jika mereka beruntung bisa mendapatkan hal yang bagus. Si Ma Kong pun menenangkan Sinan karena tempat-tempat ini tidaklah curang. Bahkan rumor mengatakan kalau kotak-kotak itu memiliki 30 pecahan senjata kerajaan yang disegel. Tapi jika mereka tidak beruntung, maka yang ada mereka hanya akan mendapatkan barang busuk saja. Tempat ini sangatlah cocok bagi orang-orang yang ingin berlatih kemampuan melihat mereka. Terlihat ada salah satu pria di sana yang begitu heboh karena dia sudah banyak menabung hanya untuk mendapatkan kotak ini saja. Orang-orang di sebelahnya pun agak kebisingan dan juga berharap pria ini mendapatkan barang yang busuk. Sinan pun mulai menggunakan mata dewanya, namun tidak ada satupun kotak yang menarik perhatiannya. Karena semua ini hanyalah barang sampah. Si Ma Kong pun mengajaknya naik ke atas, namun Sinan tidak terlalu tertarik dengan barang-barang di situ dan terus berjalan. 玩玩就得了，居然还上！看我的！眼力的人可不少啊！我决定。Nah, ada seorang pria yang terkejut pasalnya tamunya itu bernama Sinan. Jadi pria ini pun ingin memastikan apakah dia bermagasin. Sinan membenarkan hal tersebut. Nah, berdasarkan aturan di tempat ini, maka tamu bermagasin harus membayar barang yang dibeli dengan harga 10 kali lipat. Si Ma Kong tentu saja kesal karena bagaimanapun dialah yang harus membayarnya. Pria ini bernama Gu Yunfang, sang pemilik toko. Dia pun meminta maaf karena para tamu diperlakukan dengan adil, namun hanya orang yang bermagasin saja yang harus membayar sedikit lebih banyak. Sinan tidaklah mempermasalahkan hal tersebut. Keberaniannya pun membuat Gu Yunfang semakin tertarik saja kepada Sinan. Ia pun memberitahu kalau total ada 500 fragmen di lantai ini. Namun hanya ada 30 kotak saja yang berisikan pecahan senjata kerajaan. Dan juga ada 3 fragmen senjata kekaisaran. Semua itu didapatkan oleh seseorang yang telah berhasil melarikan diri dari tanah terlarang kuno. Setiap fragmen memiliki asal-usulnya sendiri. Harga asalnya adalah di angka 20. Namun itu dulu karena sekarang harganya adalah 220. 说说规则。这可是从太古进的片，其中掺杂着3项，售价20。 Setelah sebatang dupa berlalu, Sinan pun diperlihatkan dengan beberapa kotak yang telah dia pilih. Dia pun berencana untuk membeli 30 kotak ini secara langsung, yang membuat si Ma Kong terkejut karena dia akan menggunakan seluruh tabungannya. Gu Yunfeng pun mengambil uangnya dan sangat terkejut, karena Sinan mau membayar dengan harga yang lebih mahal. Padahal kotak itu bisa saja barang sampah. Sinan tidak mau membuang waktu lagi dan akan membuka kotak pertamanya. Si Ma Kong sangatlah berharap dengan kotak pertama itu. Baru saja dibuka, sebuah cahaya pun terlihat. Si Ma Kong pun seketika menjadi begitu senang karena mereka berhasil mendapatkan pecahan bintang para raja. Gu Yunfeng agak panik dan menganggap itu adalah keberuntungan pemula. Tidak mau membuang waktu lagi, Sinan pun langsung saja membuka 29 kotak yang dirinya pilih. Sinan pun membuka semuanya dan tentu saja kotak ini mengeluarkan cahaya yang sama seperti sebelumnya, yang membuat orang-orang di luar seketika saja terkejut, karena itu adalah bagian dari pecahan senjata kerajaan. Bahkan totalnya sangatlah banyak. Si Ma Kong pun menjadi begitu senang karena pilihan Sinan semuanya benar. Sinan menenangkan si Ma Kong karena masih ada 3 fragmen senjata kekaisaran. Gu Yunfeng memuji penglihatan Sinan, namun kotak yang menyimpan 3 fragmen senjata kekaisaran memiliki sebuah segel, yang mana itu sulit untuk ditembus. Jadi tidaklah mungkin bagi Sinan untuk bisa melihatnya. Sinan tidaklah terlalu peduli dan akan mengajak Gu Yunfeng untuk bertaruh. Apakah dia itu bisa menemukannya atau tidak? Sinan akan mempertaruhkan harta yang dia telah dapatkan. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu.
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.